Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melaksanakan pembelajaran daring ini dengan lancar. Yang saya hormati Bapak Pariman MPSI selaku dosen mata kuliah Psikologi Perkembangan kelas D. Baik, di sini saya sebagai moderator akan menyampaikan hasil dari diskusi kelompok kami, yaitu tahapan perkembangan bayi kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri Faizal Ramadan NIM 2119031, Titis Aning Zulfa NIM 2119004, Wildina Fairuz Zulfa NIM 2119013, Fatimatu Zahra NIM 2119018, Ayu Siska Andriani NIM 2119024, dan Rosiatul Amalia NIM 2119040. Baik, selanjutnya langsung saja menginjak materi yang akan dibawakan oleh teman saya. Terima kasih. Yang pertama yaitu pengertian perkembangan. Jadi perkembangan itu merupakan proses yang dialami oleh individu mulai dari masa konsepsinya sampai meninggal dunia yang berlangsung secara sistematis, progresif, dan berkesinambungan. Hal ini juga senada dengan pernyataan dari Abin Syamsuddin bahwa pernyataan perkembangan itu adalah proses yang dialami oleh individu menuju ke tingkat dewasaannya yang berlangsung secara sistematis, progresif, dan berkesinambungan, baik pada aspek fisik maupun psikisnya. Kemudian ada pula pengertian perkembangan menurut Kasiram. Jadi perkembangan menurut Kasiram itu mengandung makna adanya pemunculan sifat-sifat yang baru, yang berbeda dari sebelumnya. Mengandung arti bahwa perkembangan merupakan perubahan sifat individu menuju kesempurnaan yang merupakan penyempurnaan dari sifat-sifat sebelumnya. Kemudian ada pula pengertian menurut Santrok-Yusen, yaitu perkembangan merupakan pola perkembangan individu yang berawal pada konsepsi dan terus berlanjut sepanjang hayat dan bersifat involusi. Dan demikian, perkembangan berlangsung pada proses terbentuknya individu dari proses bertemunya sperma dengan sel telur dan berlangsung sampai akhir hayat yang bersifat timbul adanya perubahan dalam diri individu. Yang selanjutnya yaitu tahap perkembangan bayi. Tahap perkembangan bayi ada 5 di sini. Yang pertama, bayi baru lahir 0 sampai 1 bulan. Pada tahap ini, bayi akan kehilangan sekitar 10% berat badan pada hari kedua setelah lahir. Namun, hal ini merupakan hal yang normal. Dia akan mendapatkan berat lahirnya kembali ketika memasuki minggu kedua. Yang selanjutnya yaitu bayi 1 sampai 3 bulan. Pada tahap ini, berat bayi akan bertambah sekitar 680 sampai 910 gram setiap bulannya. Panjang badan akan bertambah sekitar 2,5 cm setiap bulannya. Lingkar kepala juga akan bertambah sekitar 1,25 cm setiap bulannya. Yang ketiga yaitu bayi 4-6 bulan. Pertumbuhan bayi pada usia ini sudah memiliki berat badan sekitar 2 kali berat lahir.
Panjang badannya bertambah sekitar 1,25 sampai 2,5 cm per bulannya. Lingkar kepala juga bertambah sekitar 1,25 cm per bulannya. Yang keempat yaitu 7 sampai 9 bulan. Pada tahap ini, pertumbuhan bayi umumnya bertambah berat sekitar 450 gram setiap bulannya. Biasanya bayi laki-laki akan lebih berat dibanding bayi perempuan. Setiap bulannya bayi akan bertambah sekitar 1,25 cm dan lingkar kepala 0,6 cm. Yang terakhir yaitu bayi usia 10-12 bulan. Pada saat ini bayi akan meraih 3 kali berat badan lahirnya pada saat usia 1 tahun. Panjang badan dan lingkar kepala akan bertambah sekitar 0,6 cm per bulannya. Selanjutnya yaitu ciri-ciri perkembangan bayi. Pada saat dilahirkan, panjang rata-rata bayi adalah 20 inci atau 50 cm, dengan berat badan yaitu 3,4 kg. Dibandingkan dengan ukuran tubuh orang dewasa, panjang lebih dekat dari beratnya, yaitu panjang bayi yang 20 inci menunjukkan lebih dari 1/4 tinggi orang dewasa, sedangkan 3,4 kg beratnya menunjukkan hanya bagian kecil dari berat badan orang dewasa. Sedangkan bayi yang baru lahir kehilangan 5-7% berat tubuh mereka segera setelah bayi menyesuaikan dirinya dengan mengisap, menelan, dan mencerna. Mereka bertumbuh cepat dan memperoleh berat kira-kira 5-6 ons per minggunya. Selama bulan pertama, pada bulan keempat berat badan mereka naik mencapai hampir 3 kali lipat dari berat mereka ketika hari pertama kelahiran. Selanjutnya, proses kelahiran dan tangisan bayi. A. Natural or spontaneous birth, yakni kelahiran bayi secara spontan atau biasa disebut dengan kelahiran bayi secara alami atau natural. Yang B. Instrument birth, yaitu kelahiran bayi dengan alat-alat. C. Breech birth, kelahiran ini biasanya disebut dengan kelahiran sungsang. Yang tampak dari bayi adalah pantatnya dulu dan diikuti kakinya, kedua tangan, serta terakhir kepala. Yang D. Transversi presentation birth, yakni kelahiran dikarenakan keberadaan bayi melintang pada rahim ibu. Ini pun jika posisi bayi tidak dapat berubah sebelum proses kelahiran dimulai, maka penggunaan alat untuk menolong kelahiran bayi terpaksa harus dilakukan. Materi selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi perkembangan bayi. Menurut Piaget, pertumbuhan mental mengandung 2 macam proses, yaitu perkembangan dan belajar. Perkembangan adalah perubahan struktur, sedangkan belajar adalah perubahan isi. Proses perkembangan dipengaruhi oleh 4 faktor, yaitu faktor hereditas, pengalaman, transmisi sosial, dan ekuilibrasi. Yang pertama yaitu faktor hereditas. Hereditas tidak hanya menyediakan fasilitas kepada anak yang baru lahir untuk menyesuaikan diri dengan dunianya. Lebih dari itu, hereditas akan mengatur waktu jalannya perkembangan pada tahun-tahun mendatang. Kemudian ada faktor pengalaman. Pengalaman dengan hereditas fisik merupakan dasar perkembangan struktur kognitif. Dalam hal ini seringkali disebut sebagai pengalaman fisis dan pengalaman logika matematis. Nah, kedua pengalaman ini secara psikologi itu berbeda. Pengalaman fisis melibatkan objek yang kemudian membuat abstraksi dari objek tersebut. Sedangkan pengalaman logika matematis merupakan pengalaman di mana diabstraksikan bukan dari objek, melainkan dari akibat tindakan terhadap objek, atau disebut dengan abstraksi reflektif. Kemudian faktor transmisi sosial. Transmisi sosial digunakan untuk mempresentasikan pengaruh budaya terhadap pola berpikir anak.
penjelasan dari guru, penjelasan dari orang tua, informasi dari buku, meniru, itu merupakan bentuk-bentuk dari transmisi sosial. Faktor yang terakhir yaitu faktor ekuilibrasi. Ekuilibrasi merupakan suatu keadaan di mana pada diri setiap individu akan terdapat proses ekuilibrasi yang mengintegrasikan ketiga faktor tadi, yaitu faktor hereditas, pengalaman, dan transmisi sosial. Nah, alasan yang memperkuat adanya ekuilibrasi yaitu di mana anak secara aktif berinteraksi dengan lingkungan. Sebagai akibat dari interaksi itu, anak berhadapan dengan gangguan atau kontradiksi, yaitu apabila situasi pada pola penalaran yang lama tidak dapat menanggapi stimulus. Kontradiksi ini menimbulkan keadaan menjadi tidak seimbang. Dalam keadaan ini, individu secara aktif mengubah pola penalarannya agar dapat mengasimilasikan dan mengakomodasikan stimulus baru yang disebut ekuilibrasi. Beberapa kemungkinan penyebab anak gagal tumbuh. Yang pertama, masalah dengan gen atau Down syndrome. Yang kedua, masalah hormon. Yang ketiga, kerusakan otak atau sistem saraf yang berpusat yang dapat menyebabkan kesulitan makan pada bayi. Yang keempat, kerusakan organ seperti jantung, hati, paru-paru yang dapat bermasalah, yang dapat menyebabkan bagaimana nutrisi bergerak melalui tubuh. Yang kelima, anemia atau kelainan darah lainnya. Yang keenam, masalah pencernaan yang membuat sulit untuk menyerap nutrisi atau menyebabkan kurangnya enzim pencernaan pada tubuh bayi. Yang ketujuh, penyakit kronis seperti masalah hati dan autoimun maupun yang berhubungan dengan pankreas dan lambung.